Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasulul karim. Seiman ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada malam ketika bapak ada yang ketiga, ada yang keempat, kita dipertemukan kembali dalam rangka taklim wa taklum, mengamalkan Islam, membesarkan syiar Islam. Semoga kita di tempat yang lain ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada 3 kelompok dalam menghadapi ibadah siam ini. 2 kelompok merugi, 1 kelompok beruntung. Siapa yang merugi? Tatkala datang bulan Ramadan kelompok pertama, mereka merasa sedih. Kenapa? Karena biasanya mereka berbahagia, bisa makan minum seenaknya kapan saja 24 jam, enggak dibatasi waktunya. Baik itu sejak terbit fajar hingga matahari terbenam, makan seluas-luasnya 24 jam. Namun begitu datang Ramadan, dia bersedih, terkekang kebebasannya. Dia merasa nggak senang. Ini orang rugi. Yang kedua, kelompok yang begitu datang bulan Ramadan, dia biasa-biasa saja. Ya puasa sebagaimana tahun-tahun yang lalu katanya. Sholat ya sholat saja, puasa saja. Tidak ada rasa senang, bahagia, tapi biasa saja melaksanakan amalan Ramadan. Ya bermalas-malasan. Kalau mau ya laksanakan, kalau tidak ya karena lapar, gak kuat ya batal. Ini juga kelompok yang merugi. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tatkala datang bulan Ramadan dia sangat berbahagia, sangat senang sekali, bahkan mempersiapkan jauh hari. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum mempersiapkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka berdoa sekuat-kuatnya agar betul-betul 6 bulan itu bisa menjumpai bulan Ramadan. Nah, kita Muslim di negara kita ini umumnya, bahkan di Asia Tenggara, rata-rata begitu masuk bulan Rajab sudah siap-siap melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi persiapannya hanya 2 bulan saja. Berarti ini hadis masih dipergunakan, namun sebagai iktibar, sebagai pelajaran boleh-boleh saja digunakan. Jadi untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan semangat kepada umat muslim bahwa begitu datang bulan Ramadan maka dia harus senang. Maka doanya apa? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukum. Jadi ketika menjelang Ramadan itu mesti dihafalkan doa ini. Jangan kalian saudaraku. Jadi ya Allah, terbitkanlah bulan kepada kami dengan iman dan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Itu diartikan pendek, tapi mesti kita lafalkan nanti pada tahun-tahun bulan yang akan datang yang menjelang bulan Ramadan. Doa ini penting karena diamalkan Rasulullah dan para sahabat semua. Coba sekalian yang diamalkan Allah SWT, begitu kita masuk Ramadan, maka keyakinan kita apa? Kata Nabi, man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap, ya dengan sangat harapan ini.
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Senang nggak Bu? Dosa akan diampuni Bu? Ibu termasuk golongan pertama, kedua, atau ketiga Bu? Halo? Usahakan termasuk golongan yang ketiga ya. Begitu datang bulan Ramadan, maka kita harus melakukan sunnah bahagia, karena amalan sunnah dinilai sebagai amalan wajib. Dan terus kalian, karena ini terbatas, saya akan membawakan tema Islam itu agama yang indah. Rasulullah SAW mendapatkan waktu terakhir saat beribadah keluarga ya, di Arafah. Apa pertanyaan? Alhamdulillah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Penggalan ayat ketiga surat Al-Maidah surat kelima ini mengandung tiga hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pernyataan pertama, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Ini menarik jemaah sekalian. Kenapa? Karena ketika turun ayat ini, maka kesimpulan kita adalah tidak akan pernah ada lagi turun ayat setelah turun ayat ini. Oleh karena itu, begitu Sayyidina Umar mendengar ayat ini, terseduh-seduh nangis. Ketika kita bertanyakan Rasul, ya Umar, kenapa kau menangis? Wahai Rasul, dengan turunnya ayat ini tentu sudah terputus hubungan dengan Allah. Tidak akan ada lagi turun wahyu yang bisa mempersampaikan kepada benar Allah. Ini merupakan ayat pungkasan, ayat terakhir yang disampaikan kepada kita. Jadi teman sekalian, dengan ayat ini menandakan bahwa Islam sudah sempurna, sudah paripurna. Apapun yang terjadi di dunia sejak Nabi Adam hingga hari kiamat, semua akan bisa terjawab dengan Al-Quran, dengan Islam. Buktinya apa? Ada sebuah kisah bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, ada seorang pendeta Yahudi, anggap saja ini Ustadz kaliber di kalangan Yahudi karena dia pandai bahasa, namanya Husain, ya, Ustadz Husain. Nah, begitu beliau ikut ya kajian atau dakwah Nabi, beliau berkeinginan sekali ingin menghancurkan Islam dari dalam, mencari celah ya, kelemahan ya, bahkan dia ingin mengkandaskan Islam dari dalam. Namun jamaah sekalian, apa yang terjadi tatkala beliau pertama kali mendengar ucapan Rasulullah, beliau terkesima. Apa kata beliau? Awwaluma sami'tu min Muhammad. Jadi pertama kali beliau mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad, karena waktu itu beliau belum percaya. Afsus salam, tebarkan salam. Coba sekalian, ini orang ahli bahasa, begitu masuk Islam maka ucapkan salam. Kenapa? Ini mengandung pelajaran yang sangat tinggi. Begitu orang mengucapkan salam, berarti selamat dia, sejahtera dia, aman dia dari segala gangguan. Itulah menyebabkan dia terkesima. Apa yang kedua? Wasilur rahim, sambung silaturahmi ya. Jangan kau putus, itu yang kedua. Yang ketiga, it'amul ta'am, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, wasalul lail wan nasun ni'am, melaksanakan sholat malam saat manusia yang lain tidur. Jamaah sekalian, afsus salam. Kenapa beliau terkesima Husain ini? Kenapa? Rasul melanjutkan tadkhulul jannah bisalam. Kalau kalian senang menebarkan salam dimanapun, maka kalian akan masuk surga dengan salam, dengan selamat. Karena salam itu adalah ismun min asmaul Allah, ismun min
Ismaillah, min Ismaillah. Nama dari nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Maka dia semakin terkejut. Begitu tuh, makanya mas sekalian, begitu kita ketemu saudara kita, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan dimanapun, di kantor, di pasar, di perjalanan, jangan ragu ucapkan salam karena terlindung keselamatan bagi kita. Jangan ragu-ragu mas sekalian. Kecuali orang muslim ya, jadi boleh kita tidak menjawab, boleh menjawab waalaikum karena tuntunan itu. Jadi dengan salam saja anak-anak kita, cucu-cucu kita ketika masuk sekolah ya, mau keluar rumah, terus masuk rumah ya, kalau belum salam untuk kita yang PAUD, yang TK, yang SD ya, anak-anak kita juga perlu ya, kalau belum salam mau masuk rumah, pulang sekolah perlu bawa keluar salam, assalamualaikum. Tuntun itu jemaah sekalian supaya aman ya. Yang kedua jemaah sekalian dikatakan wasilur rahim. Jadi jangan untuk putus silaturahmi jemaah sekalian. Kenapa? Ini bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan memasuki di akhir Ramadan, ada yang namanya Idul Fitri. Jangan antar tetangga, antar sahabat cukup dengan setan kepeng ini saja. Ini gara-gara ini orang jadi malas keluar. Mau silaturahim enggak, cukup kita saja. Dengan orang tua yang minta duit kadang dan dengan kita saja. Tidak perlu sekali. Orang-orang dulu ya, anak itu mau minta uang pada orang tuanya mijiti dulu pura-pura. Nah orang tuanya paham. Nah, kamu punya apa sebenarnya? Pengen apa? Nah, terus dia ngomong. Nah, dulu itu sangat santun. Dan sekarang kalau saya silaturahmi itu Rasulullah. Apalagi banyak kejadian begitu sudah masuk lebaran, mentang-mentang jauh nggak mau mudik, cukup dengan kita saja. Selamat Idul Fitri, mohon maaf. Tidak cukup dengan saya. Datangi orang tua kita, nenek kita, saudara kita. Ini sebagai perwujudan rahmat akrab bahwa kita pernah bersatu, satu kandungan. Jadi jangan sampai kita jauh dengan saudara kita. Jadi gara-gara setan ini. Yang ketiga jemaah sekalian, kita mutu'an. Berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Nah ini mumpung nih, momennya sangat bagus nih. Sodako yang paling utama ya, Abdul Sodako fi Ramadan. Sebaik-baik sodako atau seutama-utama sodako adalah sodako di bulan Ramadan jemaah sekalian. Jadi kalau mau meningkatkan pahala di bulan Ramadan gampang ya, misalnya berilah air ya, satu dos misalnya atau satu box 48. Kalau semua orang minum berarti pahalanya kita dapat dari 40 orang tadi, 48 orang tadi. Kita juga tetap dapat pahala, tidak mengurangi pahala kita. Apalagi jika memberi makan, membeli kue dan sebagainya, jadi pahalanya kita nambah tidak cara menikmati pahala di bulan Ramadan seperti itu. Jadi mas kalian, syariat Nabi Ibrahim ketika dia makan harus mengajak orang sekalian. Maka berat bagi kita kalau harus seperti itu. Suatu saat Nabi Ibrahim kesulitan karena nggak ada orang yang diajak makan. Nah, tiba-tiba datang Nabi Ibrahim. Pak Ibrahim, saya minta makan satu piring saja. Saya apa? Kata Ibrahim apa? Aslamta. Kau masuk Islam dulu. Orang yang kita itu berpikir kan, makan satu piring kok disuruh masuk Islam. Dia berpikir nggak jadi deh, udah dalam mereka. Nah, jangan sekalian begitu orang Yahudi tadi pergi, Allah itu hai Ibrahim, mentang-mentang kau Islam, masa kau minta satu piring saja, kau sangatkan orang masuk Islam. Aku ini katamu sudah 80 tahun kasih rezeki dia. Akhirnya Nabi Ibrahim menasihati sadar, Yahudi dan kenapa kau berubah pikiran? Saya ditegur, engkau sudah 80 tahun saja masih tetap begitu. Siapa yang menegur kamu? Allah selaku dan Tuhan. Waktu itu aku masuk Islam. Indah teman sekalian jika kita berdakwah dengan cara memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan dari orang yang kita beri. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dermawan, gampang memberikan rezeki kepada orang. Dan yang keempat adalah Wasolul lail wan nasu ni'am. Tegakkan sholat malam ya, tatkala mau jalan tidur. Nah ini biasa ini. Jadi orang yang beriman artinya akan tenang ya kalau sering melaksanakan sholat malam. Tidak hanya di bulan Ramadan teman sekalian, bulan apa saja ketika orang itu tunaikan sholat malam, insya Allah dia tenang, pikirannya cerdas.
ya, tidak akan kesulitan menghadapi problematika sosial apapun yang akan tenang-tenang saja. Hanya mengharap Allah SWT. Semoga sedikit, karena kajian saya bisa sampai 1 jam ya menyampaikan karena waktunya terbatas, mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang telah dipesankan Rasulullah SAW. Mari kita beribadah Ramadan dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, dan di akhir Ramadan 10 hari terakhir jangan malah belanja sekarang. 10 hari terakhir persiapkan untuk iktikaf. Jadi kalau di Timur Tengah rata-rata penuh masjid-masjid itu di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu yang harusnya kita minta ya, 10 hari terakhir konsentrasi di masjid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.